gue suka Jepang atau gue suka Senegal atau apalah yang baru ini apalah itu mungkin. Kayak lu cukup tahu gawangnya musuh Jepang di mana sekedar itulah, sesimpel itu. Karena kalau cewek nonton ya, dia bahkan nggak tahu gawangnya di mana. Gue tuh penasaran ya dok ya tentang persepak bolaan ya, karena gue nggak begitu suka ya dengan sepak bola gitu. Makanya gue heran ya, kenapa ya orang-orang suka sama sepak bola, sedangkan gue yang nonton pun kayak nggak menemukan have fun-nya itu di mana gitu. Oke. Gue pikir semua cowok suka bola, no. Ternyata lu nggak suka bola. Nggak suka gue. Oke. Kenapa itu? Kayaknya karena ini deh, no. Ada mungkin didikan orang tua dari kecil. Wah, dia didoktrin sama bapaknya buat suka, misal contoh AC Milan kalau dulu kan. Terus kayak euforia, bisa jadi kecilnya sama temen-temennya main bola tuh. Terus euforianya seru, no. Akhirnya kayak dia ngikutin ada klub apa aja nih gitu tuh. Akhirnya kayak ya udah, mereka semua cari tahu bola itu apa, pemainnya siapa aja gitu tuh. Akhirnya kayak secara emosional mungkin mereka suka aja gitu, no. Gua sih pas dulu ya, pas masih kecil sih suka bola sih. Suka bola tuh maksudnya bermainnya gitu ya, bermainnya. Tapi setelah kayak melihat orang yang main bola tuh gue ngerasa nggak dapet feelingnya gitu tuh. Nggak dapet gitu, entah kenapa gitu tuh, nggak dapet. Oke, mungkin ini ya, no ya. Lu dulu jadi apa ya kalau main bola? Gue mah asal ngejar aja sih. Jadi semua bola kejar. Wah, ada bola dikejar, ada bola dikejar. Betul. Ah, gila lu kalau jadi kiper gak ada kiper ya dong. Kenapa ya? Itu tadi, no. Mungkin kayak lu nggak dapet rasa emosional lebih aja pas lu main bola. Mungkin abis itu lu lanjut ngelakuin aktivitas lain yang nggak berhubungan sama bola. Jadi kayak kalau dulu gua kecil, abis gua main bola, gua main PS, no. Akhirnya kayak abis main PS, gue pakai klub misal sepak bola salah satunya gitu, misal klub tertentu. Akhirnya gue nyari tahu tuh. Kelas 4 SD gue main PS1 dulu. Akhirnya kayak ya udah gue cari tahu soal klub itu, misal kayak pemainnya siapa aja. Itu keterusan. Karena kadang gini loh, kalau nonton bola, misal kayak hal yang bikin deg-degan, entah adu penalti atau menit terakhir, itu candu. Jadi kita nontonnya ketagihan. Itu kadang yang bikin gue sampai akhirnya ngikutin terus sampai sekarang. Oke. Kalau misalkan gue nih nonton bola buat sebagai pemula lah gitu tuh. Ketika nonton bola tuh apa sih yang harus dilihat gitu tuh dari pertandingan sepak bola? Ini susah. Tapi lu pernah main bola kan? Pernah pas SD. Lu tahu kan caranya main bola untuk menang tuh gimana? Iya, masukin ke gawang. Betul, lu cukup tahu gawangnya di mana. Gawang musuh lu di mana. Kayak misal kita nonton Piala Dunia, no. Lu ngerasa gue suka Jepang atau gue suka Senegal atau apalah yang baru ini apalah itu mungkin. Kayak lu cukup tahu gawangnya musuh Jepang di mana, no. Sekedar itulah, sesimpel itu. Karena kalau cewek nonton ya, dia bahkan nggak tahu gawangnya di mana. Karena kan untuk melihat patokannya itu di mana, dok, untuk melihat patokan kayak gawang musuh sama gawang tim kita gitu. Lu harus tahu kiper lu ada di mana. Misal lu tahu kiper Jepang ada di mana, kan nggak mungkin dia kiper Jepang terus jagain kiper musuh. Iya sih. Maksud gua gini, dok. Kan kalau timnas ya. Punya jersey beda-beda warna. Itu kan kadang gua kesulitan nih. Misalkan Indonesia nih. Indonesia lagi nggak pakai baju merah tapi baju hijau gitu misalkan. Gue bingung itu musuh atau tim kita gitu tuh. Gini, kalau lu nggak suka bola biasanya nonton bareng temen lu. Ya sekedar nanya bisa. Iya sih. Iya sih. Nanya, lu tanya temen lu Indonesia lagi pakai baju yang mana, terus ngegolinya kemana. Udah, setelah lu tahu gawang musuhnya di mana, udah, lu nikmatin dah bolanya gitu. Oke. Gue tuh masih kesulitan ya untuk mengetahui gitu tuh. Pemain-pemain yang ada di sepak bola tuh seperti apa? Maksud gue pemain tuh kayak striker, back, kiper, gitu-gitu apa sih gitu tuh? Jadi kayak ada kiper, back, pemain tengah kan, midfielder sama striker itu fungsinya beda-beda kadang. Jadi kalau kiper udah pasti ngapain, no? Coba. Iya, jaga gawang. Jaga gawang. Kalau back menjaga bola. Back tuh bantu kiper untuk
jaga gawang supaya musuh kalau nyerang, striker musuh kalau nyerang ya bisa diantisipasi. Tapi kadang kalau sekarang era modern itu back juga bisa bantu nyerang. Jadi kalau kadang kita dapat corner kick itu tendangan sudut. Jadi kan tau kan, kalau ada tendangan sudut biasanya back kita tuh pada maju karena postur back kan tinggi-tinggi ya. Jadi kalau era modern sekarang back tuh bisa golin juga, nggak cuma striker. Nah kalau striker udah pasti kayak dia jadi pemain yang diandalkan untuk cetak gol. Kalau midfielder misal ada gelandang serang sama gelandang bertahan tuh pemain tengah ya. Kalau gelandang serang udah pasti bantuin tim untuk kayak bangun serangan untuk supaya striker cetak gol. Kalau gelandang bertahan itu bantuin back. Misal kayak gitu. Ada central midfielder itu jaga buat kayak permainan jadi seimbang gitu sih, simpelnya sih gitu sih, Yang sayap-sayap itu apa maksudnya? Ada pemain sayap. Jadi winger tuh tugasnya lari, nggak sekedar lari, cuma kadang dia bongkar pertahanan lawan. Jadi back pun kan nggak cuma di tengah, ada di samping juga. Dia pasti bersinggungan sama back lawan, entah kayak dia ikut nyerang, bantu nyerang untuk kayak kasih namanya crossing, umpan buat ke striker gitu tuh kan. Atau dia bisa kalau era modern sekarang dia pemain sayapnya bantu juga bantu untuk bertahan. Jadi kayak pemain-pemainnya semua bantu untuk bertahan kalau lagi diserang. Apalagi kalau sekarang lu juga tahu kadang ada tim besar ada tim kecil. Jadi kalau tim besar biasanya pemain-pemainnya jago kan ya, gampangnya kayak jago kan. Terus pemain yang cenderung tidak diunggulkan, underrated ini biasanya main bertahan Jadi kadang pemain sayap pemain sayap yang tim yang tidak diunggulkan ini itu ikut bantu bertahan supaya mengantisipasi serangan-serangan tim yang lebih kuat. Anggaplah dalam satu lapangan gitu tuh ya. Posisi-posisi yang tadi lu sebutin itu di mana aja? Misalkan dimulai dari ujung nih, dari ujung kiper nih, dari kiper nih. Kiper, terus selanjutnya back nih. Nah, back nih berapa orang? Jadi gini, tergantung strategi pelatih. Ya. Jadi sekarang tuh banyak juga, pelatih juga ada yang pakai 3 back, ada yang pakai 4 back, ada yang bahkan pakai 5 back. Pemain depan pun ada pelatih yang pakai 3 back. 3 back, sorry. Ada pelatih yang pakai pemain depan tuh 3. Ada yang 2, ada yang 1. Jadi tergantung strategi pelatih. Yang tadi gue bilang kalau misal ada tim kecil lawan tim besar, tim kecil mungkin akan pakai 5 back untuk supaya pertahanan mereka lebih kokoh. Supaya kayak tim yang lebih kuat ini lebih susah untuk jebol gawang mereka kayak gitu. Tapi untuk tadi kan lu 5 back ya, itu bisa lebih dari 5 nggak sih, Dok? Secara teori sih bisa ya. Cuma umumnya itu ya 4 sampai 5 back 4 sih. 4 sampai 5. Ya betul. Tapi di lapangan mungkin aja kok pelatih kayak bisa ganti pemain tengah atau pemain depan untuk diganti back untuk ikut bertahan gitu. Itu mungkin dan terjadi sering di sepak bola. Anggaplah kiper terus backnya 5. Terus setelah itu apa lagi? Urutannya setelah dari back itu ada midfielder pemain tengah. Gelandang ya. Itu tuh fungsinya ya tadi gua bilang atur ritme permainan. Ya misal kalau tim dia dominan cenderung kayak unggul, dia biasanya atur tempo permainan supaya kayak menurut pelatih kayak temponya mau cepat atau lambat. Itu fungsi midfielder biasanya begitu tuh. Biasanya berapa orang? Dia cukup 1 orang sih. Cukup 1 orang kadang. Jadi kayak midfielder ini kan ada biasanya 3 juga tuh. Ada gelandang. Misal gelandang tuh ada 3. Misal gelandang bertahan, gelandang itu central midfielder, terus ada attacking midfielder namanya. Jadi kayak fungsi 3 itu beda-beda tuh pemain tengah itu. Ada yang ikut bantu bertahan, terus atur tempo permainan, terus ada yang bantu serangan. Itu midfielder beda-beda juga tuh. Kenapa dipanggil gelandangan? Gelandangan bukan gelandangan. Gelandang maksud gua. Kenapa dipanggil gelandang? Gua nggak tahu kenapa panggilnya gelandang ya atau midfielder gua nggak tahu. Sumpah bener gua nggak tahu. Mungkin nama dari sananya udah kayak gitu ya. Jujur gua nggak tahu kalau itu Kalau back kan gua bisa memahami ya, kalau back itu di belakang ya. Center back. Midfielder mungkin diambil dari kata mid.
Oh ya, tengah. Cuman di middle, di translasinya di translate-nya itu jadi gelandang ya. Ya, gua enggak tahu kalau gelandang dalam bahasa Indonesia ya. Maksud kenapa midfielder gitu, jadi gelandang. Oke. Udah nih, gua udah sedikit tergambarkan ya urutannya. Abis gelandang depannya berarti striker dong. Betul, ada striker, terus striker biasanya satu. Terus kalau pelatihnya pakai strategi second striker dia bisa 2 tuh. Oh, bisa 2. Ya, bisa 2, satunya second striker. Terus ada pemain sayap itu dihitungnya juga pemain depan biasanya. Oke, berarti sayap kanan kiri. Berarti midfielder itu depannya lagi itu pemain sayap. Ya, ada kanan kirinya pemain sayap, betul. Oke. Striker itu harus jadi ketua tim. Enggak. Enggak. Ketua kan kapten. Oh, kapten ya maksud gua harus kapten. Enggak harus. Kapten tuh bisa kiper. Oh, kiper bisa. Ya, bisa back. Kiper. Oh. Iya. Kalau konteksnya kapten kan ini ya, pemain yang dinilai punya bisa bikin pemain lain termotivasi gitu loh, atau yang dituakan biasanya. Udah lama banget di klub, terus dia dijadiin kapten. Simpelnya sih gitu biasanya. Gitu. Berarti kapten hanya sekedar ngasih motivasi tapi nggak bisa istilahnya ngatur formasi kah atau gimana gitu? Sebenarnya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi di beberapa case ada kapten yang mungkin bisa bantu pelatih untuk atur strategi atau enggak merekomendasikan kali ya. Oke. Semua pemain yang tadi lu sebutin itu boleh nyetak gol nggak? Boleh lah. Kalau nyetak gol siapapun bisa, termasuk kiper. Tapi bisa atau enggak? Terus chance-nya kan lebih besar untuk kayak striker untuk cetak gol kan. Jadi kayak selain striker ya mungkin chance-nya lebih sedikit. Tergantung kemampuan pemain masing-masing juga. Nah, individu. Oke. Gue paham. Gue tuh kalau nonton sepak bola ya, suka ada garis offset yang warna kuning gitu kan. Gue tuh kurang paham ya, kenapa bisa offset si bola ini? Sebenarnya kalau jarang nonton bola, itu agak sedikit lama untuk bisa paham offside. Nggak bisa lu nonton sekali dijelasin terus kayak langsung paham. Beberapa orang mungkin bisa tapi biasanya enggak ya, termasuk cewek-cewek yang baru nonton bola atau nonton bola karena cowok-cowoknya nonton bola ya. Terus jadi gini loh, offside kenapa bisa offside karena pemain misal ada tim A dan tim B ya. Tim B nyerang, terus kayak tim B oper bola dan salah satu pemain tim B itu melewati garis dari pertahanan back-backnya gitu, back pemain tim A. Oh, patokannya back ya? Iya betul. Tim A punya back misal ada 4, itu kan ada garis pertahanan ya. Nanti ada asisten wasit itu ikutin si pemain terakhir dari pemain tim A. Pas tim B nyerang, pas bola dioper kena bola, si bolanya pas dioper bola kena kaki, itu yang dihitung apakah pemain B itu ngelewatin dari batas akhir pemain si A atau enggak gitu. Kalau udah lewat terlalu maju ke depan itu offside. Tapi kalau enggak ya onside.